ngecek saldo ada 6000-nya tuh 6 miliar. 6 miliar. Iya, saya tuh melongo. Setruknya diambil. Lihat ini Mas. Bapak sempat nanya nggak dapat uang kiriman dari mana, transferan dari mana? Saya sempat nanya duit dari mana? Ya dari gaib. Bilangnya gitu. Oh, bilangnya begitu? Iya. Dari mulut gua itu rupanya kayak Pak Kuncenya. Bahwa saya kaget pas buka ininya, tutup bukanya. Loh, ini kan sama saya orang ini. Ini abahnya goib ya? Goib, padahal abahnya ada di rumah. Cuma menyerupai abah aja Kuncen. Akhirnya dia balik lagi, putar balik badan. Ya berapa langkah hilang. Jadi di tempat itu banyak beragam jenis pesugihan ya? Banyak, iya. Ada jalur benar, Benar, jalur salah. kiri kanan gitu ya? Iya, kanan kiri pokoknya hitam putih. Demi terbebas dari lilitan utang, orang ini memilih untuk melakukan tirakat di sebuah gua angker dan keramat di Jawa Tengah. Tirakat yang bertujuan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan membuka jalan rezeki ini sudah dibuktikan dan dijalankan oleh Pak Samhari. Apa kabar Pak Samhari? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MM dimanapun Sobat berada? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Hari ini Mang Ai dan tim kembali menyuguhkan kisah baru. Kisah nyata dari narasumber. Di depan kita ada Pak Samhari, seorang narasumber yang pernah melakukan tirakat ya Pak ya. Iya. Di sebuah tempat yang pada waktu itu sedang terganggu ekonominya. Jatuh bangkrut lah begitu. Pak Samhari, dengar-dengar tadi di belakang kita ngobrol sudah pernah ke Mekah sebanyak 15 kali Pak ya? Iya. Jadi haji 15 kali. Iya. Jadi sebagai petugas atau memang sengaja ke sana Pak? Sebagai petugas haji. Ketua rombongan begitu Iya, Pak ketua ya? rombongan. Dan pada waktu tahun 2014 Iya. Pak Samhari terpuruk melakukan tirakat. Di mana Pak tempatnya? Ya. Oke, gimana kisahnya? Ini menjadi pelajaran yang baik untuk kita semua. Jadi tidak melakukan pesugihan. Bukan pesugihan Pak ya? Bukan. Pak, sekarang kesibukan apa Pak? Kesibukan saya ya tetap ngurus TKW. Masih ya? Masih. Masalah-masalah TKI saya tetap gitu. Oke. Masih sering bolak-balik ke sana juga? Sering ke Jakarta gitu. Kalau ke Mekah udah enggak? Udah enggak. Oke, baik. Sobat jangan kemana-mana, tetap di channel Malam Mencekam sampai akhir kisah. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Pak Samhari. Jadi gini Mang, ketika saya ini sebenarnya maaf ya, saya ini sebenarnya mantan TKI. Ya sekitar 17 tahun saya di Arab Saudi. Kebetulan saya dipercaya jadi pengurus TKI, jadi koordinator umum Provinsi Timur Arab Saudi. Saya juga dipercaya oleh kedutaan. Mantan TKI tapi masih bolak-balik ke Indonesia. Iya, Tapi statusnya TKI. TKI. Setahu saya memang TKI, tapi saya dipercaya jadi koordinator TKI di Provinsi Timur Arab Saudi. Tepatnya Provinsi Damam. Kalau bahasa Arabnya Sarkiyah gitu. Ya dari TKI tersebut yang ada di situ. Kayak Indonesia, Filipina, Sri Lanka, India, Nepal, Pakistan, Oke, berbagai berarti negara gitu. TKI dikoordinir oleh Pak Samhari. Iya benar. Dan alhamdulillah sampai 17 tahun saya kuat di sana. Ya penghasilan lumayan juga. Tapi setelah saya selesai dari Saudi 17 tahun mencoba usaha di Indonesia. Pertama
ya buka jadi bandar rongsok gitu. Bos rongsok lah. Dengan punya anak buah 15. Waktu buka rongsok kan modal berapa Pak? Modal 500 juta. 500 juta? Iya 500 juta. Sewa tempat itu? Enggak, tempat punya sendiri. Tempat punya sendiri, segala-gala sendiri gitu. Jadi uang hasil TKI itu dipakai semua untuk iya, modal? untuk modal gitu. Ya untuk modal rongsokan. Nah, ternyata karena saya belum paham bener masalah bidang merongsokan, akhirnya bangkrut. Sempat berjalan berapa lama? Ya 2 tahun sampai 2014, jadi 2011 itu mulai, awal 2012 sampai 2014 akhir. Waktu awalnya berjalan lancar? Lancar 1 tahun itu, nggak ada kendala. Dapat untung? Dapat untung. Nah, cuma lama-lama yang namanya orang kerja kan nyari minta modal kan dari tiap pagi dari saya 500.000 satu orang. Kalau 15 orang berarti udah 7,5 juta. Itu tiap hari harus ada. Makan ngopi dari saya juga. Nah cuma kelicikan anak buah itu kadang barang-barang yang bagus dijual di luar, yang murah ke saya. Alasannya nggak dapat barang ini itu mulai bangkrutnya. Di samping itu anak saya kuliah, masuk ke kedokteran. Punya putra berapa Pak? 3 saya, laki-laki semua. 3. Kuliah semuanya? Enggak, yang kuliah 1, yang SMP 1, yang masih TK 1. Itu jauh-jauh dari itu 3 orang. Lah akhirnya udah masuk kuliah baru 2 bulan atau apa, aku minta pindah. Katanya nggak sanggup ini itulah. Jadi pindah kuliah di Pertamina, di Akamigas. Kan harus duit lagi. Jadi duit yang udah masuk kebuang kan itu. Nah di situ saya kan bingung jadinya, rongsokan tambah hancur. Akhirnya modal dari mana? Harus kemana saya cari jalan keluarnya. Timbulnya hutang itu dari mana? Bapak ngutang ke orang? Iya, karena saya kan nggak mau jual tanah ini. Aslinya saya punya sawah, punya tanah banyak tuh. Cuma saya nggak mau dijual, saya pertahankan itu. Coba aja tiru orang, minjem dulu. Barangkali aja usaha saya maju lagi gitu. Ternyata teman saya karena percaya, karena saya punya tanah, punya sawah, ya langsung percaya orang. Apalagi orang sedesa gitu, makanya begini katanya, saya ini lagi bangkrut, segala-gala sepi. Pokoknya kalau kamu bisa bantu saya, tolonglah pinjemin saya duit. Buat apa katanya? Ya buat namain rongsokan biar maju lagi gitu. Saya kan seharinya harus 7,5 juta, 10 juta harus keluar duit. Kalau ada 50 atau 100 kan mending. Ya udah bikin perjanjian. Nih saya bikinin suratnya kata. Kau tanda tangani jas metereh. Dikasih pinjam 50 juta sama pamudek itu. Tapi jarak temponya 6 bulan. Bapak minjemnya kepengennya 100 juta? Kepengennya 100 biar agak mendingan gitu ya. Tapi karena pertama kali mungkin keminjam ke dia, ya udah 50 aja dulu. Kalau lancar saya kasih lagi gitu. Akhirnya udah bikin perjanjian di atas segel, saya tanda tangani. Ingat kawan, 6 bulan. Kalau nggak bisa nebus, ya terpaksa tanah kamu saya tarik. Kurangnya berapa? Ya udah siap, salaman sama dia. Ya bismillah, alhamdulillah, terima kasih. Saya mulai lagi usaha, jalan lagi. Loh akhirnya ya karena anak buahnya banyak yang kurang ajar ya. Banyak yang nggak tepat janji masalah penjualan gitu ya. Kadang dijual di luar separohnya, sisanya ke saya. Akhirnya hancur lagi. Padahal fasilitas dari Bapak saya semua? Mau motor, mau glodok, makan, kopi juga dari saya. Tapi yang namanya manusia ya gitulah, tetap berkhianat. Dari pura-pura jujur di depan saya, tapi di belakangnya gitu. Sampai ketemu sama yang bekas rongsok lagi, bos lagi, ya sama keluhannya. Kemana katanya acaranya kita ini? Lah kita cari ikhtiar lah kemana supaya usahanya maju. Saya juga bingung mau kemana, sedangkan saya utang ini sebulan lagi kurang lebih harus bayar. Berapa utang kamu? 50, balikinnya 55. Boroknya apa? Tanah yang pinggir jalan itu. Saya bilang, oh katanya.
Ya udah kita cari solusi katanya. Pas 10 hari lagi kurang lebih ya seminggu gitu. Ngobrol-ngobrol sama teman dikasih tahu sama orang Majalengka, Pak Iman, sana aja. Saya punya teman katanya yang ngerti masalah gitu. Unjuk jalannya kayak mau tirokat beneran mah, insya Allah katanya. Kenapa nggak berpikir jual aja tanah? Saya kan udah bilang dari awal makanya ya. Saya tuh gengsi jual tanah sama sawah itu. Gengsi, hati saya tuh jangan sampai terjual gitu. Gak apa-apa saya punya utang. Berapa meter tanahnya Pak? Yang saya borekan itu gak meter sih desa saya, bata. Bata. Ngitungnya 16 atau 17 bata kurang lebih. Ya waktu itu harganya per bata 6 juta. Masih lebih kan. 6 juta. Waktu itu kalau sekarang nggak dapat 10 juga. Jadi berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan tanah sama sawah gitu. Akhirnya saya cari solusi ke sana. Dikasih tahu teman saya, ke Pak Iman itu, orang Majalengka. Sampai sana, Assalamualaikum. Oh ini dari mana, kan nggak kenal dia. Ini dari Mang Oje, saya bilang. Mang Oji teman saya ngasih tahu, oh iya salam buat dia katanya. Sehat, alhamdulillah. Ada apa kata sebenarnya? Begini, Mang Iman, saya bilang, saya itu lagi susah, saya memang dari bos rongsok. Cuma namanya bos, tapi kantong sih kering. Loh kenapa? Ya saya itu bangkrut sebenarnya. Bahkan saya sebentar lagi tagih utang. Ya kurang lebih 10 hari atau seminggu lagi. Orangnya udah SMS sama saya. Bahkan jaminannya kalau nggak bisa nebus ya diambil. Oh gitu, ya udah aja begini katanya. Kamu tahu kan? Ya belum pernah tahu. Ya udah, kamu Bismillah aja katanya. Niat yang benar. Insya Allah ada jalan, ada solusi untuk bayar utang. Pokoknya harus secepatnya. Ini alamatnya. Akhirnya saya permisi, Pak, makasih banyak. Permisi, saya kasih rokok 2 bungkus. Samsu dianya. Ya udah, Bismillah aja katanya, berangkat ke sana. Saya ngomong sama istri, begini. Ya udah katanya. Mudah-mudahan hasil ya Kang. Kata. Iya, lagi sengsara begini. Berangkat saya jam 12 dari Cirebon. Sendirian bawa mobil bak SS. Jos berangkat. Pas sampai sana, sampai pelabuhan Majingklak, 6:30. Istirahat sejam, paling saya makan di jalan. Bawa duit 1 juta, Mang Ai. 1 juta. Buat bensin apa tinggal 550 duit. Cukup enggak ini 550? Saya pikir tuh. Sedangkan saya mampir di warung waktu datang, Pak kalau naik perahu ke sana berapa? 200.000. Waduh, mahal amat. 200.000. Nanti cukup enggak di abahnya ini? Begini begitunya syarat-syaratnya. Duit tinggal segini. Sejuta-jutanya saya bawa. Akhirnya Pak Wardi nama tukang warungnya itu. Pak Wardi saya bilang, kalau titip mobil di mana? Di sini aja katanya. Emang mau berapa hari? Yang nggak tahu. Katanya sih 3 hari atau 4 hari. Oh nggak apa-apa di sini. Berapa? 50.000. Saya kasih. Mas katanya kalau mau ke sana nunggu teman biar ada keringanan ongkos. Berapa emangnya ongkos naik perahu ke sana? 200. 1 orang 200, 2 orang 200, mau 10 orang juga 200. Oh gitu. Ya udah nunggu aja dulu. Nunggu sampai 2 jam. Ada 1 tambahan karena udah gelisah buru-buru. Ya udah Mang Wardi, saya permisi titip mobil ya. Ini kuncinya saya bilang. Barangkali digeser-geser mobilnya. Ya udah katanya. Ya muka hasil aja katanya, Bismillah. Oh dia tahu ya? Iya, ya tahu. Terus ini nama ini. Oh ini mah pokoknya abah ini mah abah Roma katanya. Kamu darat juga udah kelihatan rumahnya. Kamu nepi pinggir laut kelihatan rumahnya. Tahu tukang perahunya juga. Akhirnya naik saya berdua. Naik berangkat. Di tengah kan ada itu lapor angkatan laut. KTP taruh di situ. Nanti pulang ambil lagi. Ya bayar 10.000. Nah, terus saya ke sana pas, Pak, di mana itu rumahnya? Tuh, rumahnya kelihatan. Kamu jalan aja katanya, dekat ini. Paling 100 meter. Tuh itu rumahnya kelihatan. Akhirnya saya jalan sampai di sana.
Udah ada tamu, 2. Assalamualaikum, ini bener rumahnya Pak? Iya katanya. Waalaikumsalam, dari mana? Dari Cirebon. Ada apa katanya, namanya siapa? Namanya saya Haji Samhari. Ya udah, kamu ngopi-ngopi aja dulu, nanti saya ngelayanin tamu yang itunya katanya. Ya, nanti setelah ini baru kamu katanya. Banyak orang situ, Pak? Udah ada dua di situ. Bapak dari mana? Saya dari Cirebon. Bapak dari mana? Saya dari Indramayu, ininya dari Subang, Pamanukan. Oh, sama Pak. Ya saya juga usahanya hancur. Oh ya senasib kita. Ya mudah-mudahan aja kita cari tirokat dari sini. Cari jalan lah keluar. Yang penting saya mah jangan muja gitu aja. Apapun yang terjadi saya nggak mau muja. Saya suruh puasa 41 hari juga mau. Yang penting jangan muja. Oh ya bagus Pak katanya. Gitu. Ya akhirnya 2 orang itu selesai ngobrol sama Abah. Itu saya dipanggil. Masuk katanya, J. Iya Pak. Dah sekarang begini namanya siapa? Katanya. Tulis di buku. Tulis. Nama saya itu, alamat, lahirnya hari apa. Terus lihat telapak tangannya. Dilihat ini garis-garis tangannya sama dia. Dia manggut-manggut, bagus katanya. Ada badan. Insya Allah kamu pulang dari sini, selesai masalah. Ada jodohnya? Iya, pokoknya ada badan, ada milik. Waktu sebelum masuk ke situ, di bukunya itu banyak nggak nama-nama orang? Banyak, pokoknya. Banyak sekali di daftar nama-nama itu. Yang sudah pernah ke situ ya? Iya, pokoknya ya buku debur yang panjang itu. Pokoknya saya sih urusan ke berapa ribu gitu lah. Mungkin udah ganti berapa kali gitu. Daftar-daftar yang daftar ke situ. Macam-macam soalnya. Ada ke golongan hitam, ke golongan putih itu diterima semua di situ. Bukan sekedar ke Sigit Salo, gua Kunti, gua Macan, gua apa saja. Oh lokasinya banyak Pak ya? Banyak, ada 21 gua katanya. Yang saya tahu cuma 3. Di desa. Namanya desa. Nah di situ saya pas ditanya segala-gala sampai garis tangan, naktonya 3 katanya kamu. Lahirnya hari Selasa, kamu sanggup nggak katanya. Ini wiridanya 3.000, 3.000, 3.000, 9.000. Ingat kamu jangan ngantuk dan juga jangan kentut. Kalau kamu pengen bebas dari utang. Wiridnya apa Pak? Al-Ikhlas, Fatihah dulu pertama 3.000. Istighfar. Terus Al-Ikhlas 3.000, 9.000. Sambil puasa? Iya, sambil puasa. 3 hari puasa, bukanya puasa. maghrib tetap? Maghrib aja. Nasi sekepal gitu. Ya 2 sendok lah kalau ukuran gitu. 2 sendok nasi sama air setengah aqua kecil itu. Sama air gitu bukanya. Ngantuk sampai di mana ulang lagi. Harus Oke, wudu siap. lagi ya? Iya. Siap. Ya udah katanya. Kamu sekarang tidur aja dulu. Nanti sore mau maghrib masuk. Sholat dulu di masjid. Terus tawasul. Beli sajenya. Berapa buat sajenya? Murah. Gak mahal jutaan gak apa. Berapa bah? 160.000. Sesajennya? Iya saya kasih. Pas bawa ditampa itu. Kayak bambu. Tampa kalau orang Cirebon bilangnya itu. Nyiru kalau orang Sunda mah. Iya. Ya, jadi nyiru. Ada pisang 2, ada kembang 7 rupa, ada telur asin 2, ada kemenyan, rokok 2 batang. Ya pokoknya 160 itu semuanya. Ada buburnya merah putih itu ada. Di situ Pak Samhari belum curiga, maksudnya ini aliran apa begitu? Iya, saya tanya ini, Bah, nanti kan pernah saya tanya, Bah, jangan sampai saya ini kayak orang muda gitu. Enggak, ini mah adat lama. Tahu sendiri kan, kamu harus baca Fatihah, baca istighfar, baca ikhlas. Masa ngundang setan begitu katanya? Enggak, jamin. Saya nggak bakalan bohongi setiap pasiennya ke situ, tergantung mintanya. Itu terserah. Ya udah, siap. Akhirnya
menjelang maghrib berangkat ke gua itu. Ya ada 15 menit. Cuma ini lutung. Banyak sekali turun dari pohon itu. Kayak manusiaan berdiri. Ada yang duduk batu. Ngeri menjelang maghrib itu. Ada mencerong aja matanya. Wah apa-apaan kayak lutung? Oh nggak apa-apa katanya. Kalau ada yang mau jarah memang gitu katanya. Kayak mau nyerang. Tapi nggak apa-apa ayo jalan. Diantar sama anaknya juga. Jadi bertiga. Depannya gua mulutnya itu. Ada pohon beringin yang gede sekali. Jadi nempel mulutnya gua tuh. Kalau dilihat dari luar karena kayak ular mangap gitu. Gua itu. Kayak ular gitu. Mau takut kalau sendirian mah. Kalau sendirian pertama tahu tuh. Lihat gua tuh kayak jadi ular yang mangap gitu. Terus ini aja ada pohon. Pohonnya gede sekali, kayak kebuk gitu deh. Dirangkul 3 orang juga nggak bakal kerangkul. Yang nempel di guanya itu. Di sampingnya sumur, samping beringin itu. Lampunya temaram gitu ya, kecil, remang-remang. Ya pokoknya suasananya kayak sepi, mencekam gitu. Anginnya angin laut, geyur-geyur. Udah ular elangnya itu, elangnya banyak itu di alang-alang sebelahnya. Ular belang. Iya ulang, yang kayak sancak kecil tuh kayak ular cabe. Udah sampai situ saya suruh sholat dulu, imamnya juga dia, abah itunya. Sholat, di situ sholat maghrib. Habis sholat maghrib, zikir sebentar, langsung turun. Turun ke gua, mana di sini katanya yang pas. Nah itu sajen tempat situ. Airnya, kopinya, segala-galanya ada semua sajian lengkap. Tahlil sama dia tawasulan. Guanya seperti apa Pak? Guanya Dalam nggak itu? jadi bunder gua itu gitu. Kayak bentuknya bunder. Kayak danau. Di dalamnya itu jadi bunder gitu tuh luas. Kalau untuk orang 300 juga muat. Guanya itu. Gelap situ Pak? Halus itu lantainya padahal tanah wadas itu. Tapi kok kayak keramik halus deh. Gelap ya? Iya gelap, sampai mengkilat tuh siangnya kelihatan. Jadi masuk ke dalam, di sini kamu katanya. Tuh ada makam di dalamnya 3. Makam siapa? Ini kalau percaya katanya, ini Presiden Soekarno. Ini Nabi Ilyas katanya. Yang ini siapa lagi? Nabi Khidir atau Nabi petilasannya katanya. Ya udah yang namanya orang itu percaya aja sayanya. Udah kamu siap. Sekarang tawasul, nanti sholat di sini, segala sini. Kalau ngentut cepat keluar lagi. Ya, wudhu tuh di depan. Saya ditinggal, udah inget ya. 3.000, 3.000, 3.000. Insya Allah kamu dapat petunjuk. Akhirnya saya mulai. Malam pertama? Malam pertama. Udah selesai malam pertama, itu ya wirid selesai. Datang itu. Yang kayak orang Arab. Tahu-tahu ada di depan aja. Berpakaian kayak orang Arab, tinggi sampai mukanya juga gak kelihatan. Baju putih, cuma ininya sorbannya nyentuh kepala saya. Bahkan kepala saya dilus-elus. Ngomong enggak. Dilus-elus. Akhirnya paling semenit lah. Udah hilang. Dan saya tidur-tidur juga nyender kan. Kalau selesai wirid gak apa-apa tiduran, tapi nyender gak boleh rebahan tidur. Gak boleh terlentang, gak boleh tengkurap, punya harus nyender duduk. Ada penerangan? Gak ada penerangan sama sekali. Jadi ada celah penerangan masuk dari lampu yang temaram di luar itu aja sedikit. Pokoknya gelap. Nah di saat saya merenung habis wirid apa ini kalong tuh gede, entong, angsa. Itu nyuri sajen. Telur asin wak dibawa. Wak dibawa. Pokoknya takut kalau orang yang nggak nyalinya bener-bener nggak siap itu pasti lari kena kalong-kalong di dalamnya itu. Selesai sampai pagi, mulai puasa lagi, sholat di situ apa di situ nggak boleh pindah itu, tetap di situ. Mau duhur mau asar saya sholat di situ, sejadah disediain sama tikar daun pandan itu. Pas malam kedua lagi wirid lagi, tiba-tiba sama jamnya tuh. Kurang lebih jam 2-an. Kok sebelah sini gua ada tangga
besi itu yang muter. Ibu-ibu naik. Bajunya merah, pakai tusuk konde, kalungnya kecil. Sambil naik ke atas, dia nengok gitu. Mas, udah kamu pulang aja, katanya. Sampai rumah juga ada yang ngasih kamu. Pakai kebaya itu. Iya, merah tapi warna bajunya. Kalungnya kecil, ya mirip tukang jamu itu, orang Solo. Mirip. Hati saya, apa ini Nyi Roro Kidul? Apa siapa? Bertanya-tanya, ngomong enggak. Cuma udah pulang katanya. Besok kamu pulang aja. Ada yang ngasih duit, ada yang nganterin duit, udah. Nah itu hilangnya itu, tangganya juga hilang. Tangga di gua itu hilang juga. Wah, kayaknya saya hasil nih, pikiran saya gitu. Cuma siapa yang ngasih duit, pikiran saya kan gitu. Pas pagi jam 6, anaknya Pak Kuncen itu perempuan, Mang Haji, Mang Haji. Kata Abah katanya suruh buka. Ini bawa bubur sama air. Loh, berarti Abah juga tahu. Katanya 3 hari, baru 2 hari ini saya. Akhirnya masuk dia ke gua, anak perempuannya itu. Sandi bubur, mangkok sama air. Udah habis ini pulang Mang Haji. Ke rumah Abah. Ya udah saya makan bubur buka, bismillah. Terus pulang. Ya sekitar 6:30 saya pulang pagi. Pulang sampai di rumah salaman sama Abah, suruh ngopi. Nanti masak belum matang, tunggu aja ngobrol aja dulu katanya. Kamu udah dapat petunjuk katanya. Ya insya Allah kamu sampai rumah dapat duit, dapat rezeki untuk bayar utang. Tapi Bah dari siapa itu Bah? Nanti juga tahu sendiri. Aku juga ngerti dari siapa. Yang jelas kamu tuh dapat rezeki aja untuk bayar utang. Udah kamu setelah ini tidur aja dulu, makan. Ngantuk kan kamu pulang ke Cirebon sendirian kan bawa mobilnya. Iya. Lah pulang dari situ kan naik perahu lagi. Itu dikagetkan sama kayu yang begitu dari jauh itu kayak naga. Aja gede so gini ya. Di tengah-tengah, wah nih lihat kalau deket. Pas deket, iya bener kayu. Aduh, tadinya gentar, deg hati saya. Tenang lagi setelah dekat, oh ya bener kayu. Saya kira naga. Udah sampai itu kan pelabuhan. Saya ngopi lagi sama Mang Wardi itu. Udah selesai Kang. Udah alhamdulillah, ya mudah-mudahan sukses. Iya saya suruh pulang. Katanya 3 hari, cuma 2 hari. Ya udah, ini duitnya buat sewa parkirnya. Jangan 50 katanya, kurangi aja. Ya udah nggak apa-apa lah. Udah alhamdulillah saya bawa 1 juta cukup. Ngasih Pak Kuncenya cuma 150 sayanya. Baru tinggal ya 100 lah di kantong saya. Bensin udah ada buat makan aja jalan. Pulang ke Cirebon. Langsung pulang. Sampai Cirebon. Paling 2 hari 3 hari lagi waktu jarak penagihan ini. Saya mikir, duit dari siapa? Waktu itu istri tahu nggak? Tahu, saya ke sana tahu. Izin pamit ya? Iya pamit, saya benar-benar pamit. Saya mau tirokat, saya pengen dapat jalan untuk bayar utang. Supaya saya nggak jual tanah, nggak jual sawah. Malu kan sama orang. Iya, terus Kang dapat kabar apa dari sana kata? Dari petunjuk apa? Ya dari sana sih katanya ada yang nganterin duit. Duit siapa yang nganterin? Saya juga bertanya-tanya gitu. Apa jin berupa manusia? Atau siapa? Atau malaikat? Ya nggak tahu lah. Lihat aja nanti. Udah pas 1 hari lagi. Bingung juga belum ada yang datang. 1 hari lagi waktu. Ini yang penagih hutangnya itu. Telepon nggak saya angkat. SMS nggak saya balas. Udah ngancam-ngancam. Udah siap aja diukur tanah kamu. Akta sertifikat dari saya. Kamu gak usah ngelak lagi katanya. Kurangnya berapa saya tambahin. Ya pikirnya yang diutangi kan tanah pinggir jalan mahal. Pasti untung gede. Akhirnya saya tiduran. Pas bangun duhur.
Habis sholat duhur, saya dibikin kopi, ngerokok, depan rumah. Datang teman saya, Haji Jana. Waduh bos, katanya enak aja nih. Dasar bos katanya ngerokok apa, karena dianya nggak suka ngerokok. Jadi kalau dilihat saya ngerokok tuh seneng bener dia, sampai ikut ngerokok, padahal dia nggak biasa ngerokok. Lah udah ngopi-ngopi ngobrol sama dia. Aduh bos, saya lagi pusing ini. Pusing apa katanya? Rezeki banyak, duit banyak, pusing. Ya kalau menurut orang, memang kalau saya punya utang, orang nggak bakalan percaya. Karena saya punya mobil, punya lapak, punya sawah, punya tanah. Mustahil kan? Bagi bos juga, iya. Tapi saya percaya katanya. Yang namanya bos tuh pasti punya utang. Katanya. Dia aja ngomong gitu. Udah aja begini, saya tahu kamu punya utang. 50 juta kan sama Mudek. Loh, tahu dari mana? Ya dari teman. Katanya. Cuma maaf katanya, bukannya menghina. Saya ini dapat kiriman duit. Dari siapa? Dari kakak ipar saya. Katanya. Yang dulu bareng di perwakilan sama kamu. Dan sekarang usahanya sukses, pernah pinjam ke kamu. Katanya. Perwakilan apa ini? TKW. Oh, satu kerjaan. Iya, jadi lain kantor tapi sama di bidang itu juga dianya. Akhirnya dia ngirim ke sini sebagai rasa terima kasih. Sekarang dia juga jadi bos ayam. Oh, kamu bercanda enggak ini? Aduh, kalau nggak percaya, ayo ikut saya bonceng katanya. Ke rumah ambil duit. Ya nggak usah bonceng, rumahnya dekat tetangga desa. Udah, saya ke sana. Ayo buru-buru ya. Istri saya lagi ngitung duit buat kamu. Saya tuh setengah nggak percaya di berjalan juga. Sambil ngerokok, naik motor. Pas sampai rumahnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Haji udah datang. Lagi ngitung duit di meja 10 juta. Yang terakhir 6 juta. Duit buat siapa? Ya Mang Haji katanya. Dari siapa? Dari kakak saya katanya. Sebagai rasa terima kasihnya begini-begini. Karena dengar di sini katanya yang punya utang. Jadi imbal baliknya begini. Katanya. Bener ini, bener katanya. Udah hitung katanya, silakan hitung. Hitung, 96 juta. Utang saya kan cuma 55 juta, berikut bunganya lebih nih mah. Ya dikasihnya segitu terima aja katanya. Nggak bisa ditolak dari sana gitu. Ini serius. Katanya. Salaman kalau nggak percaya. Udah, makasih. Saya merah, saya langkul, saya senengnya tuh. Memang pernah minjemin uang ke dia? Iya dulu, ke kakaknya itu. Berapa tahun yang lalu itu? Ya waktu saya masih di Saudi juga, sering saya kirim duit ke dia. Bahkan pernah kerja sama dia travel se Jawa Barat. Tapi nggak diingat-ingat? Nggak diingat saya, karena banyak sekali orang minjem waktu itu. Waktu siapa namanya teman itu, yang teman tadi ngerokok itu? Jana. Si Jana itu tahu dari mana kalau bapak punya utang? Oh, dari teman saya, teman yang kerja sama saya itu. Padahal kan nggak pernah cerita kan? Saya ceritanya sama teman kan, kesananya nggak pernah cerita. Dia taunya dari teman saya. Jadi ini Haji ini punya utang katanya, gini sak pusing sampai tirokat. Kasihan bener. Oh, pada tahu tirokat ya? Iya, tirokat katanya. Udah ngomong ke saya juga mau ke sana. Terang-terangan. Pas dia dapat cerita dari situ ya kakak iparnya telepon, gimana kabar saya gitu. Nah, cerita dia aja. Alhamdulillah langsung dikirim dari sananya, dari kakak iparnya. Saya kalau nggak bantu dia katanya dosa ini, dia baik kok. Kapan nggak sempat ngobrol dengan dia? Enggak. Terus setelah saya terima duit saya telepon ke dia. Udahlah katanya, pakai aja. Kapan-kapan butuh lagi ngomong aja ke saya katanya. Ya nggak apa-apa, jangan dihitung-hitung, itulah rasa terima kasih saya aja. Bukan masalah bunga, bukan masalah apa, itu mah rasa terima kasih. Saya juga alhamdulillah dapat modal dari kamu katanya, bisa maju begini. Nah, akhirnya saya pulang bawa duit itu, sampai terharu sampai keluar air mata saking senengnya. Langsung saya bayar. Telepon, dia datang.
penagihnya itu datang, wah kamu udah katanya. Datang ke sini, akhirnya saya masuk ke dalam, saya bawa duit, di amplop coklat kan diikat sama karet. Kan utang 50 juta, dibalikan 55 juta. Nah gitu, dihitung sama dia pas bener, 1 juta ditarik sama dia, dibagikan ke temannya yang nganter. Saya juga dikasih buat beli rokok 200 dari duit saya sendiri itu. Dari duit lebihannya. Ini kata rokok 200, ya udah makasih. Salaman dah. Dia permisi pulang. Akhirnya saya setelah selesai semua utang, wah saya harus ngasih Abah Kuncen itu yang harus ke sana lagi saya sebagai tanda terima kasih. Akhirnya saya pamit ke istri, saya berangkat lagi sendirian lagi. Bos berangkat lagi, pakai mobil bak lagi itu. Ya biasa jam 12 dari sini, jam 12 malam. Sampai sana, aduh sampai saya cium tangannya apa itu. Sampai saya nangis rangkul dia. Keluar air mata gitu, Bah. Aduh, Bah, makasih banyak. Kenapa katanya? Alhamdulillah saya sukses bisa bayar utang, Bah. Lah, Abah ya udah katanya. Sekarang kamu ini cuma silaturahmi atau ada tujuan lagi? Ya nggak ada, cuma silaturahmi aja. Ya kapan-kapan saya kesini lagi, Bah. Oh iya baguslah. Lagi ngobrol-ngobrol begitu, ada tamu 3. Datang dari kapal, kan kelihatan kapal mendarat itu, kapal perahu maksudnya, kapal kecil. Perempuan 1, laki-laki 2. Assalamualaikum. Duduk. Pas Abah Kuncennya dari dalam, ayo katanya udah ditunggu di sana. Langsung ngomong itu. Saya nggak ngerti maksudnya udah ditunggu di sana. Itu langsung berdiri, perempuan itu langsung berangkat. Saya ditinggal di rumahnya sama 2 orang itu yang laki-laki. Ini Mas dari mana? Saya dari Cirebon juga. Wah, mana Cirebonnya? Perbatasan katanya, Indramayu. Ya udah, yang namanya orang kumpul-kumpul begini, semuanya juga orang susah. Gak ada orang senang yang mau susah begini. Orang susah semua katanya. Iya bener. Cuma tergantung niat saya, niat Mas ini maunya apa ke sini. Iya. Ya udah kita ngopi aja dulu. Itu belum ngobrol lama sama yang 2 itu. Si perempuan tadi yang dibawa itu, sama Kuncen paling kurang lebih sejam. Datang lagi. Loh, teh kok cepet bener? Selesai katanya. Selesai apanya? Mas katanya, begini Mas katanya. Maaf ya, Mas dari mana katanya? Dari Cirebon. Namanya siapa? Sama Hari. Oh saya juga dari Indramayu katanya. Nama saya Elis katanya. Dari daerah Argolis. Oh bagus, deket dong. Iya katanya. Gini Mas, saya minta tolong sama Mas. Mas bawa mobil ya? Bawa. Maksudnya mau kemana teh? Kan saya mau perlu sama Abah ini. Enggak, boleh sama Abah, saya udah ngomong. Anterin saya. Mau ngambil duit. Emang teteh punya berapa sih di ATM? Tadinya sih 60.000 katanya. Terus mau diambil. Iya, ya sekarang kan saya pengen tahu ada berapa di ATM saya. Maksudnya gimana? Dari mana duitnya? Udah Mas, nanti jangan banyak tanya dulu. Mau enggak katanya. Pak Kuncen itu, Haji katanya, antar kasihan. Nyebrang lagi ke sana. Iya ke pelabuhan. Udah kamu minta bayaran berapa dibayar. Ayo Mas. Akhirnya saya balik lagi ke pelabuhan itu lagi. Kemana? Asal ATM nggak apa-apa katanya. Yang banyak kan BRI. Akhirnya cari ATM. Berhenti di ATM. Siapa aja yang pergi? Berdua saya sama dia aja. Ke ATM. Jadi ternyata di ATM ngecek saldo ada 6.000-nya tuh 6 miliar. 6 miliar? Iya, saya tuh melongo. Setruknya diambil. Lihat ini Mas, sukses kata saya. Maksudnya sukses gimana? Saya cerita sama Mas kan 60.000. Sekarang lihat itu, lihat 60.000 atau 600 juta atau 6 miliar. Ya ini 6 miliar. Gimana teh? Saya bilang bisa begitu.
ya badan saya sendiri yang jadi tumbalnya. Loh, terus nanti kalau teteh kasih saya jadi tumbal. Oh enggak bakalan. Saya sumpah teman. Kalau Mas jadi tumbal enggak. Takut saya, ya itu? Samari takut ya? Ya takut. Nanti saya dikasih duit, bayaran mobil, bayaran apa. Ayo, wah enggak, saya mau kesabar petir sekarang juga saya mau. Kalau Mas jadi tumbal. Udah jangan takut. Ayo katanya beli baju. Jadi beli baju ke toko-toko. Beli sepatu buat saya. Oh dia ngambil uang juga? Iya ngambil uang. Ya, ke toko dulu belanja ini itu termasuk untuk di rumahnya Abah. Belanja itu. Gesek terus ya? Gesek terus. Duitnya masih dikasih 5 juta saya. Sama dianya. Jadi awas ya Bah. Teh. Jangan macam-macam sama saya. Enggak, saya berani sumpah. Sumpah apa saya berani. Saya sendiri nggak bawa melibatkan orang lain. Kok tadi cepet sekali ya bilang. Kan saya waktu minggu kemarin udah kesini. Tinggal penyelesaian kalau orang di bank itu kayak tinggal tanda tangan aja katanya. Gitu. Oh. Menumbalkan diri sendiri? Iya, diri sendiri. Kok bisa begini teh kamu? Gimana? Katanya padahal teh kan kalau cari suami lagi yang pejabat aja dapat cantik sekali loh. Iya saya itu gara-gara gini jadinya tuh dulunya saya bos apa bandar kerbau, sapi, kambing, duit saya miliaran. Tiba-tiba ya suami saya kegoda perempuan, akhirnya saya terlantar disia-siakan. Panas hati saya Mas, bener-bener panas ya. Akhirnya saya begini. Oh gitu, punya anak teh, punya 1. Udah dibalik lagi dari pelabuhan ke rumah tuh. Terus saya bisik-bisik, Bah, saya dikasih duit. Berapa? 5 juta. Enggak apa-apa, Bah. Enggak apa-apa. Dia sendiri yang tanggung jawab. Jadi enggak tumbal tahunan, enggak apa dia. Dia sendiri. Jadi dipakai dia, umurnya dia dibatasi sekian. Oh gitu. Jadi enggak apa-apa pakai aja. Tahu itu dibatas berapa tahun umur dia? Yang nggak bilang sih. Jadi perempuan itu nggak bilang sampai umur berapa tuh nggak bilang. Pokoknya ada batas waktunya, cuma nggak dibilangin. Bapak sempat lihat struknya nggak Pak? Sempat lihat. Nggak ada sih ya tulisannya. Transferan dari mana nggak tahu ya? Yang nggak tahu pokoknya transfer dari mana saya juga kurang begitu paham sih. Pokoknya yang jelas ya nominal duitnya aja saya lihat. 6 nolnya banyak. Nolnya banyak, 6 miliar ini. Bapak sempat nanya nggak dapat uang kiriman dari mana, transferan dari mana? Saya sempat nanya duit dari mana? Ya dari gaib. Bilangnya gitu. Oh bilangnya begitu? Iya. Nah gitu, makanya saya kaget. Makanya setelah sampai rumahnya Abah, saya nanyain bisik-bisik tuh, takut kan wah, nerima duit itu. Gimana Pak? Udah itu mah nggak apa-apa. Jadi ya bingungnya gitu, saya tuh takut saya keseret. Setelah diperkuat oleh Kuncen, iya, baru percaya? Baru percaya saya. Pakai aja nggak apa-apa. Akhirnya saya besoknya pulang, permisi kan. Tujuannya saya mau kasih amplop ke dia kan, rasa terima kasih. Akhirnya saya tambahin lagi buat abahnya itu dari duit itu. Tadi saya pertama saya ngasih amplop ke abah itu 1,5 juta, yang duit saya dari Cirebon. Nah terus pas saya dapat bayaran dari Eteh itu, saya tambahin 1 juta lagi. Terus saya permisi pulang. Ya alhamdulillah selamat sampai rumah. Nggak ada apa-apa lah sampai berapa bulan sampai sekarang nggak apa-apa. Dibelanjakan uangnya? Iya ya belanjakan. Malah saya bagikan ke teman-teman yatim piatu juga saya kasih. Jompo saya kasih. Saya pakai mah cuma 1.200.000 paling kurang lebih saya pakai. Saya sumbangkan ke langgar, ke masjid. Ya takut sih sayanya. Biarpun abah udah ngomong gitu, tetap aja was-was hati saya. Nah setelah segitu ngobrol-ngobrol, teman saya yang kolab lagi dari Rongsok itu datang ke saya. Namanya saya samarin Yanto. Yanto ini sama modalnya bahkan miliar, dia bukan lebih besar juta, ya? Lebih besar dari saya.
Dia punya mobilnya juga, truknya tadinya 3, Jazz 1, belum mobil kuda apa, pokoknya banyak dia mobil. Ternyata hancur juga. Akhirnya datang ke saya. Dengar-dengar dari teman, dari orang-orang anak buah yang kecokan, katanya ke situ. Bos saya juga, ya alhamdulillah bisa bayar utang. Sekarang mendingan lagi usahanya. Dia penasaran langsung datang bawa motor. Pas saya baru buka lapak, dia datang. Gimana katanya, kabar kamu, usahanya? Ya lumayan lah, mending ada bantuan gini-gini. Enggak, dengar-dengar kamu dari sana. Gimana sih caranya? Ya tergantung niatnya sih, mau lurus mau hitam terserah kamu. Ya udah, kalau kamu mau ke sana nanti sama saya, pakai mobil saya. Nggak usah pakai mobil kamu. Barangkali kepake. Akhirnya saya berangkat berdua sama dia. Berangkat langsung malam juga sama. Setelah sampai sana banyak orang tuh Bang Ai. Ada 12. Ada yang suami istri. Pas saya duduk dengan suami istri, orang mana Pak? Orang Indramayu katanya. Perbatasan katanya. Perbatasan mana? Utara. Oh iya, mau apa? Saya jadi bos beras katanya, ruginya sekian miliar katanya. Saya bingung. Lah terus sama istri mau gimana? Ya terserah aja lah, mau hitam mau putih gitu terserah. Yang penting saya bisa hasil. Nah di situ mulai dipanggil sama abahnya. Dia duluan, tapi istrinya ini nggak dibawa. Sedangkan yang ini, yang teman saya ikut saya ke jalur putih lagi. Nah istrinya orang yang bos beras itu dititipkan ke saya supaya jangan tahu bahwa suaminya mau muja. Jadi pura-pura aja. Padahal yang mau ditumbalin itu istrinya dia sendiri. Pak maaf ini saya kan beda tempat gitu. Jadi ini perempuan istri saya titip ke bapak ke gua itu, nanti berangkatnya bareng. Sayanya beda tempat. Ya udah nggak apa-apa. Timbang ada apa-apa, saya bilang ada saya di dalam, ada teman saya juga, jadi bertiga. Kan satu teman saya, Nak Yanto, terus itu Bu Noni satunya, nama samaran ini Bu Noni satunya lagi saya, kan jaraknya sekitar 30 meteran satu orang, itu nggak deket-deketan. Jadi di sana, gitu. Nggak boleh deketan itu di dalam gua itu, kalau bertiga itu. Akhirnya masuk ke sana, dikasih wirid udah sama abah itu segala-gala. Kayak saya juga mungkin. Nah si suaminya itu berangkat ke tempat lain. Nah, beda tempat, entah di gua. Lainnya gua nggak tahu. Yang jelas, taunya saya itu, yang jelas itu sajennya tuh 6 kardus yang dibawa itu. Tahu isinya apa itu. Karena ada kardus itu apa 6 ini punya saya kan. Sajen. Apa isinya saya nggak tahu. Saya berangkat ke sana, dia berangkat ke sana. Nah, pas biasa jam 12 lebih lagi enak-enaknya wirid, dari mulut gua itu rupanya kayak Pak Kuncennya bawa digotong begini jalan. Saya ngelihat, loh, Bah, apa? Abah bawa apa? Mau dibawa ke mana? Mau dibawa ke sana? Tunggu dulu, Bah. Saya stop itu. Itu siapa? Masih baru kayaknya juga. Dipanggil begini, Mai. Saya tuh kayak berani sekali perasaan. Saya buka mukanya itu. Pas dipanggil Pak Kuncen. Ternyata orangnya ada sama saya di situ. Si Ibu tadi? Iya si Ibu Noni. Saya kaget pas buka ininya, tutup bukanya. Loh, ini kan sama saya orang ini. Bah, maaf Bah, punten, 1000 punten. Tolong jangan dibawa ke sana, balikan lagi ke rumah. Ini begini kata. Nanti celaka suaminya.
Itu sih nggak peduli, orangnya sama saya. Ini abahnya goib ya? Goib, padahal abahnya ada di rumah. Itu kan goib, cuma menyerupai abah aja kuncen. Akhirnya dia balik lagi, putar balik badan. Ya berapa langkah hilang. Pas sampai pagi, Ibu Noninya juga tetap wirid, sholat malam apa di situ. Jadi kekuatan dari ibunya itu sendiri, wirid, sholat malam apa di dalam gua itu. Akhirnya saya juga menghalangi. Pas datang saya ke rumah Abah pagi sekarang jam 8, Pak belum datang. Jam 9 dia datang. Datang itu keringetnya kemocosan gitu, kelucuran kemana-mana. Matanya bingung, kesana kemari kayak orang habis dikejar-kejar polisi atau apa tuh. Kesana kemari. Istrinya sama saya, Pak, kenapa katanya? Lemah lembut istrinya nanya. Udah Pak, minum dulu, dilapin keringetnya sama istrinya itu. Pas duduk colek-colek saya. Jadi coba saya pengen ngobrol sebentar. Ditarik saya. Siapa yang ngajak ngobrol? Itu Pak, ya, suaminya Ibu Noni itu. Saya minggir sana agak jauh. Ada apa? Wah, gawat. Tolong jangan bilang-bilang ke istri ya. Maksudnya kejadian semalam itu kan yang ngalangi Bapak kan. Maksudnya kok saya beda tempat, kok yang ngalangi saya? Iya katanya, memang beda tempat, tapi yang namanya gaib itu bisa di mana-mana. Saya lihat Bapak menghalangi kata. Bahkan sekuat tenaga urusan apa aja. Jadi saya gagal kan. Jadi kamu itu berarti benar mau numbal istri kamu? Iya. Astagfirullahaladzim. Bener itu Pak. Marah nggak dia? Ya marah sih karena gagal. Ke Pak Samari marah? Ya marahnya malah takut dibuka sama saya rahasianya. Marah tapi pelan? Pelan. Ya akhirnya udah gini aja katanya. Saya kasih, asal jangan bukan rahasia katanya, uang bensin buat ke Cirebon. Udah nggak usah ngasih-ngasih, udah ambil aja. Kasih 500.000 sama dia buat bensin ke Cirebon. Tapi tolong, coba minta alamat kamu, nanti saya main ke rumah kamu. Kasih alamatnya. Pulang saya ke Cirebon. Udah itu saya sampai Cirebon, 2 hari saya nyari alamat dia. Dia lagi sakit. Karena gagal mungkin. Sakit. Pas kamu udahlah, kamu bertobat aja. Gak usah begini begitu. Cari-cari hal-hal yang sesat itu gak perlu. Orang Cirebon juga sama. Cuma daerah perbatasan Indramayu aja. Pas sebulan lagi saya ke situ, pindah ke Jogja dia. Anak istrinya aslinya orang Jogja, pindah ke Jogja. Udah pindah ke Jogja, saya telepon, udah kalau mau kesini katanya. Saya sih belum sempurna katanya hidupnya. Akhirnya seminggu kemudian saya datang lagi ke orang tuanya, ke rumah yang tadi ditempati. Kabarnya apa? Meninggal. Yang laki-lakinya itu. Padahal belum sukses, gagal lakuin pesugihan-pesugihan itu. Belum dapat apa-apa, yang ada kegagalan. Kenapa Pak Samari mau berkunjung ke rumahnya? Pengen tahu atau kepo gimana? Iya kepo, saya pengen tahu bener maksudnya apa gitu. Terus saya pengen tahu syaratnya apa. Ketemu dengan istrinya? Ketemu sama dia juga. Dibocorin rahasianya? Ya enggak, sama istrinya pelan-pelan itu. Kan istrinya cuma nyajiin kopi apa ngobrol-ngobrol sebentar. Terus yang panjangan sama suaminya ngobrolnya. Oh gini. Enggak sempat dibocorkan ya? Enggak, kasihan juga sih. Jadi Yanto ini melakukan apa di situ? Tirokat sama saya.
Ya saya kelaksana juga. Bertiga itu ya? Iya, kelaksana juga dia. Setelah tirakat di sana 1 kali, terus 2 kali. Akhirnya tiba-tiba ada perempuan yang mau sama dia, kaya raya. Ini jalurnya halal lagi ya? Iya, halal lagi. Sampai buru-buru minta dikawinin walaupun lagi nggak punya apa-apa. Saya yang lamar dia. Nih, utangnya berapa? Ditombokin sama istrinya, sama pihak mertuanya. Lancar lagi sekarang usahanya. Waktu Yanto kesana didatangi apa? Ya kata Yanto sih didatangi orang tua, kata dianya berjenggot putih kata. Sama? Sama. Kalau saya kan kayak orang Arab gitu pakaiannya. Kalau dia berjenggot putih. Terus datangi cuma 1 kali, terus mau pulang dalam mimpi kata. Udah nanti juga kamu bisa selesai asal kamu sering tirakat, sering puasa. Terutama di hari kelahiran kamu. Sampai sekarang sukses? Iya, alhamdulillah sekarang. Kapan Maju. terakhir ketemu? Terakhir ketemu bulan kemarin. Apa usahanya Pak? Sama bos rongsok. Maju ya? Maju. Kalau Pak Samhari sendiri usahanya gimana? Sekarang saya lagi rongsokan sih kecil-kecilan, saya nggak diperbesar. Ya biasa nangani TKW lagi. TKI gitu. Ya Timur Tengah lagi. Ya alhamdulillah lah. Jadi nggak kelabakan kayak kemarin-kemarin. Agak mendingan. Urus orang umroh di sini juga saya bisa bantu. Jadi tempat itu banyak beragam jenis pesugihan ya? Banyak, iya. Ada jalur benar, Benar, jalur salah. kiri kanan gitu ya? Iya, kanan kiri pokoknya hitam putih. Jadi ya, Pak Samhari milih yang putih. kanan? Iya, yang kanan. Sampai sekarang ada dampak nggak dari melakukan Nggak ada apa-apa, alhamdulillah. tirakat itu? Sampai sekarang nggak ada dampak apa-apa. Sama sekali? Sampai pernah dikasih sama orang situ 5 juta, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Niatnya apa waktu tirakat Pak? Ya niatnya pengen dapat petunjuk usaha apa supaya saya bisa bayar utang, supaya rezekinya gampang gitu. Nggak ada keserakahan di situ? Nggak ada keserakahan. Saya setiap puasa sekarang juga ya gitu. Nggak ada saya, ya Allah saya kita main kaya, enggak. Saya bisa kecukupan aja udah. Jadi ada kemiripan dengan kisah dari Abah Sukma ini. Abah Sukma menyarankan untuk tirakat, kemudian puasa, dibeli sendirilah. Iya, Kemudian jangan minta, jangan serakah. iya. Mirip dengan kisah ini. Iya begitu. Dan berhasil. Ya alhamdulillah berhasil. Setiap kali ada masalah saya tetap puasa. Gitu. Kapan saja saya mau kemana aja langkah saya atau mau merantau pasti saya puasa. Minimal 3 hari. Itu Pak. Jadi nggak minta kepada makhluk ya. Enggak. Pokoknya ke dukun apa enggak. Kalau pada waktu itu yang datang menyesatkan diterima nggak? Pada waktu tirakat yang datang yang gaib jahat-jahat misalnya. Enggak, ya kalau yang niatnya jahat gitu saya ulangi itu. Nggak Ini akan bener mau. enggak itu. Terus saya tanyakan dulu ke orang ngerti kayak Ustadz Kiai yang punya ilmu batin. Terus saya tanya gini. Kalau menurut dia jangan, ya udah. Ini Pada nanti- waktu itu kan begitu di dalam gua ditawarin oleh makhluk misalnya langsung uang, bruk, diterima nggak? enggak, Nggak akan. enggak akan. Saya pernah ditawarin begitu. Pernah saya puasa di mana itu. Ditolak. Ditolak. Bahkan bukan karungan lagi, mau berapa kamu minta. Pernah diskusi dengan orang pintar misalnya ustadz atau apa bahwa yang dilakukan Pak Samhari ini nggak salah begitu. Ya pernah, sering bahkan nggak pernah lagi. Sering kalau ada ustadz baru kenal atau apa di mana, apalagi yang kenal gitu ya. Apa tanggapannya? Ya bagus kalau gitu. Karena di sini kan ada sesaji ya. Jelas dilarang oleh Islam ya. Tapi ustadz jelasinnya nggak begitu sih. Ustadz yang istilahnya yang tahu adat Cirebon, adat Jawa tahu tuh nggak jelasin begitu sih. Sedangkan di Arab Saudi aja kemenyan itu kalau di sini kan katanya syirik. Sedangkan Arab Saudi sendiri pakai Islam tulen kan, nggak mengenal dukun di Arab Saudi itu. Tuh, pakai buat pewangi menyan itu. Di sini dibilangnya buat ngundang jin, kan beda haluan. Sunan Kalijaga aja pakai kembang apa itu. Makanya bingung sih kalau masalah itu, tergantung niatnya kita. Oke. Pesan untuk penonton apa? Ya, saya pesan sama penonton, terutama seluruh Indonesia ini, apapun kesusahannya, apapun masalahnya,
Jangan sampai tertipu sama bisikan setan sama iblis untuk melakukan pesugihan. Banyak jalan, Allah memberikannya tuh banyak jalan. Insya Allah kalau kita niat benar pasti dibayar sama yang kuasa. Jangan jalan kiri ya. Jangan jalan kiri, menyesatkan. Timbang nggak ada orang yang jalan pesugihan terus sampai anak cucunya Abadi begitu. abadi, itu nggak ada. Yang ada kematian, kehancuran, kesengsaraan. Di sini saya agak lucu juga dengan Pak Samhari ini. Padahal harta banyak, malu jual harta ya. Iya, Malah melakukan tirakat, toh orang lain tahu ya. iya tahu. Dengar juga, nggak malu itu. Enggak, saya mah per aja sama orang. Kalau Yang tirakat penting nggak malu. nggak Kalau malu. jual barang malu. Malu. Ini Nah, aneh itu. nih di sini. Oke, baik. Nah, sobat Malam Mencekam, itulah kisah dari Pak Samhari. Mudah-mudahan menambah info untuk kita ya. Iya. Bahwa tanpa pesugihan dan dengan tirakat yang benar pun insya Allah ada hasil. Wallahu alam bisawab ya. Mudah-mudahan semua terhindar dari utang-utang yang banyak. amin. Jangan melakukan pesugihan. Karena sehat itu mahal, Pak. Lebih rezekinya lebih-lebih dari apapun ya. Iya. Sudah sehat itu mahal. Terima kasih Pak Samhari. Ya, sama-sama. Sehat selalu dan Mang Ei undur diri. Kita akan jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.